warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Perang TV. Senang sekali pada malam hari ini kami kembali bisa hadir di tengah-tengah ruang tonton para pemirsa dalam program Dialog Tak Sumbar. Tanpa terasa beberapa hari lagi kita akan bertemu insyaallah dengan hari kemenangan Idul Fitri yang sudah dipastikan kita semua pasti akan merayakannya di 1 Syawal nantinya. Namun tanggalnya di bulan Masehi, apakah kita akan serentak atau bagaimana? Nah, malam hari ini kita mengusung tema penetapan 1 Syawal Idul Fitri. Apakah Lebaran akan berbeda? Nah, akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Tepat di sebelah saya ada Pak Yosef Khairul, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Selamat malam Pak Yosef. Malam. Kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Dan tengah-tengah kita ada Bapak Firdaus AN, adalah ahli falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selamat malam Pak Fir. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya malam hari ini Pak Fir? Alhamdulillah sehat, segar bugar. Luar biasa. Makin penghujung makin mantap. Iya. Dan juga ada Bapak Waryani Isra, pemerhati hisab dan ruqyat yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Is. Malam Bang Din, Ya. Selamat malam, Assalamualaikum semua pemirsa dan para bapak-bapak, para narasumber. Oke. Nah, ini menarik tema kita untuk penetapan 1 Syawal Idul Fitri 1447 Hijriah ini. Apakah kita akan serentak atau berbeda? Ini antara NU dan Muhammadiyah atau pemerintah nantinya. Sebenarnya saya ke Pak Yosef Khairul dulu terlebih dahulu. Kalau pemerintah sudah ada ketetapannya sampai saat ini, Pak Fer. Ya, baik pemirsa yang saya hormati Bang Din, kita di Kementerian Agama adalah kementerian yang vertikal, Iya. dari pusat ke daerah. Yang kita di daerah tentunya menunggu arahan dari pusat. Sesuai dengan surat Dirjen yang kita terima, bahwa kita di Kementerian Agama tentu nanti menunggu dari pengamatan hilal, Ya. Ru'yatul Hilal awal Syawal, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2026 di hari Kamis, insya Allah. Insyaallah. Artinya menunggu keputusan sidang isbat Ya, terlebih dahulu. kita menunggu sidang baru isbat. menetapkan Ya. satu jalur ke bawah. Nah, kalau Pak Fir nih, kabarnya Muhammadiyah Ya, itu besar kemungkinan merayakan pada tanggal 20 Maret atau hari Jumat, Pak Fir. ya. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah mengeluarkan maklumat Ya. atau pengumuman resmi menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah Ya. dengan menggunakan hisab hakiki kalender Hijriah Global Tunggal yang disingkat dengan KHGT. Tujuannya 1 hari, 1 tanggal untuk seluruh dunia. Kalau 1 Ramadan yang lalu itu ditetapkan hari Rabu tanggal 18 Februari 2026. Dengan dasar hari Selasanya sudah terjadi ijtima'. Ijtima' itu kalau diilustrasikan serah terima bulan lama dengan bulan baru. Yeah. Kalau dalam filosofi Minang, bapailah batinggalah, datang tampak muka, pulang tampak pungguang. Jadi begitu Sa'ban pamit, Ramadan masuk, kemudian waktu matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk setinggi 5 derajat di wilayah Amerika Utara, Alaska. Itu Ramadan yang lalu ya. Yeah. Nah, karena prinsip kalender Hijriah Global Tunggal itu 1 hari, 1 tanggal untuk seluruh dunia, maka ditetapkan 1 Ramadannya seperti yang sudah kita maklumi, hari Rabu tanggal 18. Nah, bagaimana dengan penanggalan 1 Syawal untuk kita beridul fitri juga sudah diputuskan atau sudah ada masuk dalam maklumat resmi, jatuh pada hari Jumat
tanggal 20 Maret 2006. Karena dalam hisab hakiki konsep kalender Hijriah Global Tunggal, hari Kamis tanggal 19 Maret sudah terjadi pula ijtima, sudah sampai pula tugasnya Ramadan berlalu 30 hari. Pada hari Kamis itu ijtima. Ijtima itu kalau digambarkan bumi, bulan, matahari pada satu garis. Ya. Nah, sepertinya ini seakan-akan ini sekedar ilustrasi. Ramadan berkata, ya matahari dan bumi karena dia satu garis ya. Aku Ramadan mau pamit karena sudah selesai 30 hari. Kalau dimulai dari hari Rabu tanggal 18 Februari, pada hari Kamis tanggal 19 itu pas 30. Jadi Ramadan undur diri, lalu Syawal menyahut, seakan-akan begitu ya. Ya, aku Syawal mau hadir menjalankan tugas supaya orang besok beridul fitri. Nah, lanjut, yang bumi kan berputar dari barat ke timur, matahari jalan terus, dalam pandangan semu kita terbit di timur, terbenam di barat, dan bulan tak pernah berhenti mengelilingi bumi. Ya, bumi, bulan selalu mengelilingi bumi. Waktu matahari terbenam, hari Kamis, tanggal 19 Maret, puasa pas bulan 30, waktu matahari terbenam itu, banyak wilayah di belahan bumi ini, hilal sudah di atas ufuk, terutama kita di Indonesia. Misalnya Padang itu sudah lebih 2 derajat di atas ufuk. Memang belum sampai 3, tapi kalau Aceh itu sudah 3 derajat. Untuk Sumatera Barat itu belum sampai 3 derajat, tapi dia sudah di atas ufuk. Nah, kalau sudah di atas ufuk, prinsip dari hisab hakiki wujudul hilal plus kalender Hijriah Global Tunggal, karena sudah terjadi juga ijtima dan sel matahari terbenam hilal juga sudah di atas ufuk, maka Kamis malam tanggal 19 Maret itu disebut malam pertama Syawal, karena Syawal sudah menampakkan diri di atas ufuk. Aku Syawal sudah hadir, maka malam itu secara astronomi hisab hakiki malam pertama Syawal. Maka malam itu takbiran, kalau misalnya di masjid, di kota, itu tidak ada lagi apanya yang punya prinsip hisab hakiki tersebut. Tidak ada tarawih, tidak ada witir, bahkan juga tidak ada ceramah Ramadan, karena fokus takbiran besoknya beridul fitri. Itu kenapa di kalender Hijriah Global Tunggal itu ditetapkan hari Idul Fitrinya hari Jumat, karena sudah pas 30. Kalau masih puasa pula hari Jumat, 31. menjadi 31 dia. Berarti pas hari Kamis nanti, tanggal 19 Maret 2026, Muhammadiyah tidak ikut lagi sidang isbat bersama pemerintah? Ikut. Kalau sidang isbat tetap ikut, silaturahim, kebersamaan, semua ormas ikut. Saya pemeriksa dan saya dengan Pak Yosef ya, itu sejak, kalau saya pribadi sejak 2002, mulai dari pengadilan agama, terus pindah ke Departemen Agama, kemudian berubah Kementerian Agama. Saya alhamdulillah ikut terus sebagai anggota Hisab Ru'yat Sumatera Barat. Jadi tetap bergabung. Jadi kita punya pemahaman dan nilai silaturahimnya ada, mensyukuri ya kebersamaan itu ada. Sehingga alat teleskop yang begitu mahal digunakan, karena kalau tidak dimanfaatkan ya tentu nilainya tidak begitu terasa. Alhamdulillah tidak hanya dari Muhammadiyah saja, dari Nahdlatul Ulama, kalau kita di Sumatera Barat ada dari Perti juga, dari Tarbiyah juga, dan ada juga pegiat-pegiat teman-teman yang lain seperti pegiat astronomi Sumbar, ada LDDI juga ada mahasiswa. Kalau sekiranya mahasiswa saya belum pulang kampung, tidak libur, itu dibawa itu. Berarti Muhammadiyah juga menerapkan tidak hanya beracuan kepada kalender Hijriah Global Tunggal itu, artinya memakai metode hisab ru'yat, tapi hilalnya juga ada. Iya, Muhammadiyah sebenarnya menghisab dan meru'yat. Mungkin ini perlu kita beri pemahaman. Pemerintah
Nahdlatul Ulama dan semua BMKG itu sebenarnya hisab ru'yat, sehingga lembaga kita tuh hisab ru'yat. Baru bisa meru'yah itu dihitung dulu posisi bulan, matahari sebelah timur dari khatulistiwa, sebelah utara atau sebelah barat itu sudah dihitung ketinggiannya kemana, sehingga teleskopnya benar-benar diarahkan kepada posisi yang patut itu. Hanya nanti ada pembuktian meru'yah. Tapi khusus Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak langsung ke secara organisasi, tidak ikut memutuskan harus melihat, karena jauh hari sudah diputuskan. Jadi Muhammadiyah memahami meru'yah itu melihat dengan ilmu pengetahuan. Jadi namanya ru'yatul ilmi, melihat dengan ilmu, dengan hitung-hitungan. Konsepnya juga ayat, hadis, dan juga dikemas dalam ilmu falak atau ilmu hisab. Ya. Jadi karena bisa dihitung dengan pasti, karena matahari dan bulan itu kan beredarnya dengan pasti. Misalnya dikemas dalam surat Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi matahari misalnya jadwal salat kita kan menurut matahari itu. Matahari terbenam, kita berbuka, maghrib, dan seterusnya. Kalau bulan begitu juga, kapan tanggal satunya, kapan dia terjadi gerhana, kapan dia purnama berakhir, bulan mati namanya, itu bisa dihitung. Bahkan bulan itu walaupun dia hadirnya malam, tapi hitungannya terang benderang. Maksudnya begini, kalau malam pertama cenderung tidak tampak karena dia tipis, rendah, kita di khatulistiwa, daerah tropis, sulit untuk melihat. Tapi dalam hitungan, apakah dia di bawah ufuk atau di atas ufuk. Nah, itu namanya melihat dengan perhitungan. Dalam surat Yunus, itu ada dasini nawal hisab. Kamu bisa menetapkan perhitungan dari waktu ke waktu. Jadi, kalimat Asy-syamsu wal qamaru bihusban, kalimat bihusban itu dimaknai perhitungan yang amat teliti. Jadi kapan penanggalan masing-masing, baik penanggalan Masehi dari 1 Januari sampai akhir Desember, itu bisa dihitung secara pasti. Buktinya kalau ada buku agenda kerja misalnya 2025 tapi almanak sudah 5 tahun di dalamnya. Begitu juga sebenarnya penetapan 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah itu juga bisa ditetapkan ke depannya. Ini menurut konsep ilmu hisab. Sebenarnya kita di Indonesia, mungkin ini yang harus kita kejar, kita pupuk. Kita di Indonesia sebenarnya sudah lama bersatu dalam penanggalan Hijriah. Buktinya setiap tanggal 1 Muharram kita akan libur nasional. Luar biasa itu. Malah kesepakatan 3 menteri. Maksudnya libur nasional, kalau seandainya 1 Muharram itu jatuh pada hari kerja, kan almanak merah kita libur. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita juga libur. Setiap 27 Rajab kita libur. Nah, ini 3 contoh itu memberi isyarat kepada kita di Indonesia. Sebenarnya kita sudah bersatu dalam penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah. Tinggal lagi masalah Ramadan, karena ada hadis sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu apabila telah melihat hilal bulan baru. Lalu kemudian 1 bulan ke depan tampak lagi hilal, berbukalah atau beridul fitrilah. Nah, di sini izinkan saya menyampaikan kalau kita di Indonesia amat sulit melihat bulan baru itu. Misalnya saya sudah 20 tahun lebih ru'yatul hilal, walaupun pernah hilal itu tingginya sampai 8 derajat. Tapi jangankan melihat hilal, matahari hendak terbenam sudah tertutup oleh awan. Padahal hari cerah. Nah, ini sisi lemah kalau kita di daerah tropis khatulistiwa. Tapi kalau di Arab, katakanlah Madinah, dari khatulistiwa, Makkah itu 21 derajat 25 menit dari khatulistiwa ke utara. Madinah lebih utara sedikit lagi.
Jadi alamnya lebih jernih. Jadi waktu matahari terbenam tuh enak, mudah melihat hilal. Nah, jadi disinilah kita kita sinkronkan, kita kompromikan, tidak dipertentangkan. Jadi kalau di zaman Rasulullah mudah melihat hilal, daerah industri kan belum berapa, pencemaran udara belum tinggi ya. Sampai sekarang alhamdulillah itu dengan izin Allah seringkali di Arab itu berhasil ru'yatul hilal malam pertama. Tapi kita di Indonesia inilah sulitnya. Ada senior saya dari pengadilan agama, saya sudah 30 tahun ru'yatul hilal tapi belum berhasil. Nah, waktu saya di Jogja dari Departemen Agama narasumber, kami sudah bertahun-tahun ru'yatul hilal di Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah belum pernah bisa berhasil. Lalu guyonan namanya tingkat penceramah yang berpengalaman supaya jangan tegang. Saya masih ingat yang kami lihat itu Kamariah katanya. Kamariah ini dimaknai perempuan-perempuan kan di tepi pantai kan banyak bujang gadis, orang keluarga dengan bawa anak-anak. Jadi yang dilihat itu hanya manusia, tapi yang hilal tidak. Baru saya dapat pemahaman bahwa kita di Indonesia kalau untuk melihat hilal malam pertama memang sulit. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillah sudah ada juga yang berhasil. Nah, oleh sebab itu yang penting kita berjuang. Kami dari anggota Hisab Ru'yat Sumatera Barat sampai-sampai ada berkata begini, sekiranya berhasil melihat bulan, kita bantai kambiang. Oke. Berharap. Oke, saya kembali sebelum ke Pak Is, saya ke Pak Yosef terlebih dahulu. Ya. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan, Ya. kalau pemerintah kan nanti akan ada Sidang. isbatnya. Tentu punya dasar juga, Pak Yosef. Ya, pemerintah selama ini itu berpedoman kepada kesepakatan Mabim. Ya, Ya, Mabim itu adalah silaturahmi menteri-menteri agama Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Yang pada awalnya memang menetapkan tinggi hilal itu pada angka 2 derajat. 2 derajat. Nah, tapi beberapa tahun terakhir itu ditingkatkan menjadi 3 derajat dan sudut elongasinya 6 derajat 4 menit. Jadi itu dasarnya kesepakatan Mabim. Jadi selama ini inilah yang dipedomani oleh sidang isbat dengan juga mengakomodir dari pemantauan hilal di seluruh titik yang ada di Indonesia. Yeah. Kita Sumatera Barat, alhamdulillah tahun ini melakukan pemantauan di 15 titik. Ya, ketika kita memantau itu, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Firdaus, kita melibatkan berbagai pihak, termasuk ormas-ormas seperti Muhammadiyah, NU, Tarbiyah, kemudian ada Perti, kemudian ada LDI, yang tak kalah penting tentu dari BMKG. Nah, kita juga sudah bikin MOU dengan BMKG, setiap pemantauan hilal ini selalu bersama-sama, yang akan menjelaskan secara keilmuan astronomi kepada kita semuanya. Dan juga kepada penggiat-penggiat astronomi, ya, kita libatkan termasuk mahasiswa-mahasiswa yang belajar mata kuliah ilmu falak, ya, ilmu falak. Nah, nanti hasil pemantauan itu kita nyatakan dalam bentuk putusan pengadilan agama, apakah hilal terlihat atau tidak. Nah, inilah yang dihimpun oleh sidang isbat di tingkat pusat untuk menentukan apakah hilal terlihat, dan kalau terlihat apakah sudah memenuhi kriteria Mabim. Ya, demikian. Ya. Nah, Pak Iswaryani, apakah nanti akan berpotensi serentak atau berbeda? Kalau berbeda, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan tersebut? Baik, terima kasih Bang Din. Kalau pengamatan saya, kemungkinan besar Idul Fitri
di Indonesia akan berbeda. Akan berbeda antara kalau sekarang sebetulnya yang memanas itu ya antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan organisasi-organisasi yang berada di belakang pemerintah seperti NU, Parti dan lain-lain begitu. Nah, padahal sebetulnya Bang Din, perbedaan itu bukan hanya dua itu. Kalau Ramadan kemarin itu perbedaan, satu Ramadan kita itu 4 persi. Kalau untuk di Padang Cangkeh 1, lebih awal, awal. Besok kemungkinan Lebarannya hari Kamis, kemungkinan Cangkeh itu Naksabandia. Naksabandia. Kemudian yang kedua, urutan yang keduanya Muhammadiyah, Muhammadiyah. Yang ketiga pemerintah, dan yang keempat itu adalah Satariyah. Nah, 4 hari semuanya satu Ramadan. Nah, ini yang terjadi di Ramadan kemarin. Untuk Lebaran 1 Syawal ini kemungkinan masih tetap akan begitu. Kalau perbedaan-perbedaan ini masing-masing menggunakan kriteria penetapan atau isbat tanggal 1 Ramadan itu sesuai dengan latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Tetapi yang saya heran, sudah sebegitunya ada perbedaan, kenapa tidak ada yang mengevaluasi apakah ilmu yang kita pakai ini, standar yang kita gunakan ini masih layak digunakan atau tidak? Menurut saya itu seharusnya dievaluasi. Masa sih iya kalau Ramadannya hari Kamis itu kan sebelum ijtima ya. Sebelum ijtima sudah terjadi. Ijtima kan baru hari Kamis ini jam 8:30 pagi. Nah, itu dan kalau Muhammadiyah ini kalau sebelum menerapkan KHGT dengan wujudul hilal relatif akan sama lebarannya dengan pemerintah sekarang ini, relatif akan sama. Tetapi karena Muhammadiyah sudah move on ke KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, maka jadinya berbeda kembali. Dan sebetulnya yang paling ekstrim perbedaan itu adalah di Ramadan kemarin. Di Ramadan kemarin itu di mana Muhammadiyah pada sebelumnya di hisab hakiki wujudul hilal itu menetapkan masuk 1 Ramadan itu kalau ijtima terjadi sebelum matahari terbenam ya Bang ya. Nah, kemarin itu setelah matahari terbenam, tapi kriterianya sudah berbeda, dia sudah KHGT. Nah, persoalannya apa? Saya mau jelaskan, kalau di KHGT kriterianya adalah hisab yang kriteria hisab yang digunakan itu adalah kriteria global. Jadi menghitung bagaimana tanggal baru sudah bisa masuk untuk seluruh dunia. Sementara kalau wujudul hilal dulu itu adalah hisabnya hisab lokal. Hisab lokal sesuai dengan apa yang dikenal bagi kita sekarang ini matlak lokalnya masing-masing. Artinya posisi di mana kita melihat bulan ini. Nah, apakah di tempat itu sudah terlihat atau belum? Kalau Muhammadiyah wujudul hilal, apakah sudah wujud di posisi ini atau belum? Nah, itu yang kriteria sebelumnya. Tetapi sekarang sudah beralih kepada hisab global, sehingga Indonesia ini kan bagian timur dari dunia ini. Nah, dari apa kita mengakui bahwa Indonesia bagian timur adalah pada apa yang disebut di dunia internasional penetapan tanggal itu IDL, International Deadline, garis batas tanggal antara tanggal 1 dan tanggal 2 Masehi. Nah, kalau ini bulan Maret ya. Tanggal 1 atau tanggal 2 Maret ini batasnya di mana? Di IDL itu, timur Indonesia sedikit. Makanya sehingga dari sana dihitung
negeri atau negara yang paling timur di dunia adalah Selandia Baru. Itu sebabnya KHGT menerapkan perhitungannya di Selandia Baru itu ijtima sudah terjadi sebelum fajar, ya Bang ya. Dan negara yang paling barat adalah Alaska. Nah, ini pula yang menjadi alasan kenapa Alaska menjadi patokan rukyat di Alaska. Tetapi konsekuensi daripada penyatuan global ini, Indonesia yang bagian timur, yang secara lokal kemungkinan masih belum masuk tanggal 1 bulan Qamariyahnya atau bulan Hijriyahnya belum masuk. Nah, tetapi untuk penglobalan kemungkinan akan berkali-kali ditemukan nanti sudah dimasukkan untuk penyatuan penunggalan tanggal global tadi itu. Nah, ini yang sama juga dengan yang paling barat seperti Alaska tadi. Sebenarnya dia sudah melihat bulan. Misalnya kalau ketinggian hilal di sana 4 derajat itu sudah terlihat. Tetapi untuk penyatuan dia ditetapkan belum masuk tanggal 1 bulan Qamariyahnya. Nah, itu untuk kepentingan penyatuannya. Jadi banyak hal dengan berubahnya dari lokal ke global ini, banyak hal yang menjadi berubah, termasuk tanggal tanggal purnama seharusnya juga dihitung purnama global. Jadi ketika saya di medsos itu berdialog dengan Prof. Thomas Jamaluddin, dia mengatakan gimana nih KHGT, kok di kita hitungannya purnama tanggal sekian. Kalau dihitung mundur bukan di sana tanggalnya, bukan di sana tanggal 1 Ramadan kemarin. Saya bilang itu kan purnama lokal, Prof. Kalau KHGT ya hitungannya purnama global juga dong, nggak bisa lokal begitu. Dan itu matang dalam ilmu astronomi profesor. Saya nggak seberapa kalau dibanding ilmu profesor. Nah, oleh karena itu sebaiknya profesor yang mencerahkan, jangan petantang-petenteng kayak begini. Saya bilang begitu di sana. Akhirnya diblokir atau nggak pernah muncul lagi sampai sekarang. Oke. Nah, kalau seandainya nanti di sidang isbat 19 Maret yang akan datang terjadi perbedaan, misalnya pemerintah tetap menetapkan Idul Fitri itu jatuh pada tanggal 21 Maret 2026 misalnya. Berarti pendapat atau kajian Muhammadiyah tentu tidak terpakai, Pak Yusuf. Begini, karena tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Firdaus, karena memang dua metode ini legalitasnya ada, ya, metode hisab dan metode ru'yah, Inkanur ru'yah dan wujudul hilal, ya. Teman-teman kita di Muhammadiyah pakai wujudul hilal. Tadi sudah KHGT ya, Bang Ade. Jadi memang kita bukan salah menghitung sebenarnya, tapi karena memang metodenya juga berbeda. Ya kalau Muhammadiyah sudah memulai, teman-teman kita Muhammadiyah sudah memulai puasa di hari Rabu tanggal 18 Februari, berarti hari Kamis itu sudah 30. Sebagaimana disampaikan Ustadz Firdaus. Jadi kalau dia lanjutkan puasa di hari Jumat 31. Ya. Sementara pemerintah yang puasa di tanggal 19 hari Kamis itu baru 29. Ya, kalau nanti ditetapkan tanggal 20 berarti 29 30 notnya masih sama. Masih sama. Nah, kalaupun pemerintah nanti di 1 Syawalnya ditetapkan hari Sabtu tanggal 21 maka 30. Ya, arti masih dalam not yang sama. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan. Kami rasa perbedaan 1 Syawal ini di tahun-tahun yang lalu juga pernah terjadi. 2006, 2005, terakhir 2022, ya. Tapi ketika 1 Syawal semuanya tidak ada yang perdebatan antara yang yang duluan 1 Syawalnya, yang terakhir 1 Syawalnya, ya, karena kita
memang menghimbau kepada masyarakat dan umat, kita saling menghargai, silaturahim tetap terbangun, ya, karena memang kita memang harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbedaan ini bukan salah hitung, tapi karena memang rujukannya berbeda. Satu Ingkan Nuriyah, yang kedua adalah Wujudul Hilal. Oke. Demikian. Nah, ke Buya Firdaus. Ya. Apakah Ramadan ini selalu 30 atau ada 29-nya atau 28-nya seperti bulan-bulan yang lain? Ya kan? Jadi kalau setahun Masehi kan 365 hari. Ya. Itu diambilkan kepatuhan bumi mengelilingi matahari dalam setahun perjalanannya 365 hari. Itulah 1 Januari sampai 31 Desember. Waktu bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Rata-rata 29,5. Maka penanggal itu ada 29, ada 30. Tentu tanggal 29,5 tidak ada. Ya. Nah, kapan dia 29, kapan 30, disinilah mungkin gunanya ilmu hisab tadi itu. Lalu soal puasa, kalau sejarah menunjukkan Nabi dari 9 kali puasa Ramadan itu yang 30 hari sebanyak 3 kali, 6 kali 29. Ini menunjukkan kiranya puasa Nabi, ya umat Islam di Madinah waktu itu, hari ke-29 ada saja yang melihat hilal, lapor sama Nabi. Nah, dia bersumpah atas nama bersahadat, lalu ya udah besok beridul fitri. Jadi itu gambarannya mudah melihat bulan di Madinah tadi itu. Nah, lalu apakah harus 29 ada 30? Karena yang populer itu 1 bulan adalah 30 hari, padahal kan untuk Januari kan 31. Ya. Dan untuk Hijriah ada 29, ada 30. Jadi memang 1 bulan itu rata-rata kan 30. Nah, untuk sikap Muhammadiyah itu memang melihat perhitungan bulan itu, apakah tahun ini Ramadannya 29 atau 30, patuh kepada hitungan tersebut. Jadi tidak misalnya disepakatilah kalau misalnya hitungannya 30 hari, lebih cenderung kepada 30 hari, ya harus 30 hari. Seperti tahun sekarang Ramadan itu ternyata 30 hari yang dimulai dari hari Rabu itu sampai hari Kamis. Jadi itu sudah tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi keraguan. Lalu itu ya sikap dari Muhammadiyah. Muhammadiyah juga sebenarnya sama, sangat menghormati dengan santun bagi warga yang duluan daripada pemerintah. Juga menghormati yang duluan daripada Muhammadiyah misalnya seperti Naksabandi itu ada di Sulawesi, An-Nazir, saya juga sudah bertemu waktu itu, asik lah cerita. Itu kan semua gerakannya kan Allahu Akbarnya angkat tangan, misalnya bangkit dari sujud, Allahu Akbar duduk, sampai begitu. Jadi kita sudah panjang lebar. Itu An-Nazir yang di Sulawesi itu di Goa ya, itu selalu duluan tuh mirip dengan Naksabandi. Nah jadi Muhammadiyah sangat menghormati itu. Dan Muhammadiyah tentu juga sangat menghormati yang berbeda. Misalnya putusan pemerintah dengan diawali sidang isbat dengan tim yang luar biasa banyak, tidak bolehlah disalahkan, dan itu memang diakui. Bahkan lebih dari itu, Muhammadiyah juga sangat menerima, memaklumi, misalnya Tarekat Naksabandi 2 hari kemudian sesudah Muhammadiyah. Lalu dalam hal itu, Muhammadiyah, pemerintah, ini pula lah yang tertanam dengan santun, menghormati warga atau umat Islam yang duluan dari ketetapan pemerintah. Seperti Muhammadiyah kan duluan 1 hari itu. Naksabandi lebih duluan pula 1 hari, 2 hari. Itu dihormati, tidak diganggu, tidak dikecam, apalagi dipenjarakan atau dibubarkan organisasinya, tidak. Tapi diakui penuh hormat. Tapi atas nama pemerintah memang ditetapkan dari pemerintah ini. Yang ikut dimaklumi, yang tidak juga dimaklumi. Nah, terus yang kemudian daripada pemerintah kan pemerintah mengumumkan seperti Ramadan kemarin hari Kamis, ternyata diulangkan tidak berpuasa hari Kamis yang satariyahnya ya, kalau warga sebagian sudah.
Tapi hari Kamis itu baru melihat hilal. Nah, memang hilalnya sudah tampak. Jadi kita unggulnya di Indonesia itu sudah terbentuk akhlak mulia, saling menghormati dalam perbedaan. Tidak ada menyalahkan, tidak pula merasa paling benar. Tentu mana yang benar menurut keyakinan dengan analisa, kajian, diskusi yang terbuka, itu agaknya perlu kita bangun terus. Agaknya di Indonesia itu terjadi karena selalu mahasiswa yang Fakultas Syariah itu selalu belajar ilmu falak tentang arah kiblat, awal bulan, termasuk apalagi jadwal salat, tak ketinggalan awal bulan. Artinya tentang pencerahan dilakukan. Nanti kalau pencerahan ini sudah banyak, saya yakin titik temu itu akan menguat sehingga perbedaan makin kecil. Oke, Bang Is, di zaman Orde Baru kan tidak ada perbedaan. Sama. Ada. Tapi sedikit. Tapi sedikit. Apakah metodenya waktu itu lebih canggih dari metode sekarang atau orang tuh lebih menjaga kebersamaan waktu itu? Pada waktu saya masih ingat dulu guru kita, Bang. Ya. Pak Sudadi ya. Sudadi. Menjelaskan ketika terjadi perbedaan dulu. Nah, jadi kalau dari penjelasan Pak Sudadi ini, orang BMKG dia. BMKG Padang Panjang. BMKG Padang Panjang ya, pada waktu itu. Jadi Indonesia ini karena menjadi negara paling timur, memang menjadi negara transisi, sehingga garis batas antara, katakanlah apakah ini kalau kriterianya wujudul hilal, antara hilal yang sudah wujud dengan yang sudah wujud di barat, lebih ke barat, dengan yang belum wujud arah ke timur, itu kadang-kadang membelah Indonesia, sering membelah Indonesia. Begitu juga antara yang rukyat, sebelah bagian timur belum bisa rukyat, sebelah bagian barat sudah bisa rukyat. Nah, ini sering membelah, kadang-kadang di sebelah barat Indonesia, kadang-kadang meliputi seluruh Indonesia sudah bisa rukyat semuanya, sudah wujud semuanya. Kadang-kadang begitu. Karena posisi Indonesia pada negara paling timur ini konsekuensinya. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan-perbedaan ini sebetulnya. Nah, masalahnya lagi menurut saya adalah sebetulnya bukan bulan Hijriah atau bulan Qamariyah saja yang berbeda-beda seperti ini. Bulan Masehi pun dulu terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini, lebih kurang seperti ini juga. Ada beberapa persis tanggal 1 Januari, tanggal 1 Februarinya ada beberapa persis. Sehingga pada tahun 1884 disatukan, sejak itulah dunia satu tanggal Masehi. Baru sejak itu. Nah, kalau KHGT, sebetulnya saya juga ingin perkenalkan, KHGT itu bukan produk Muhammadiyah. Tetapi KHGT adalah produk konferensi internasional di Istanbul, Turki pada tahun 2016. Dari sejak dunia internasional, dunia Islam pada khususnya, sejak tahun 2016 sudah menyepakati KHGT, penyatuan tanggal Hijriah sedunia ini. Dan Muhammadiyah butuh waktu 9 tahun, Bang ya, untuk mengkaji, akhirnya menerima dan menerapkan KHGT mulai tahun 2025 sebenarnya. Tetapi karena tahun 2025 itu penetapan satu Ramadan dan satu Syawalnya relatif sama dengan wujudul hilal dan relatif sama dengan pemerintah, tidak ada gejolak pada waktu itu. Nah, jadi ini masalah prinsip yang sebetulnya dihadapi umat Islam, sehingga hasil kesimpulan KHGT itu, kesimpulan konferensi di Istanbul tahun 2016 itu nanti akan diatasi, tidak akan ada lagi seperti tadi 4 versi tanggal 1 Ramadan. Harinya berbeda-beda tetapi tanggalnya sama 1 Ramadan 4 kali. Dan tidak akan ada lagi ketika jemaat yang paling ujung. Yang paling ujung tadi yang kalau Ramadannya yang keempat, Satariyah, itu kalau mereka umrah Ramadan, kan sekarang ini sudah menjadi tren. Umrah iktikaf di Masjidil Haram sampai masuk Lebaran, sampai 1 Syawal, masih di Mekah begitu. Kejadian sebelumnya ditemukan orang yang berangkat dari Indonesia, hitungannya lebih kemudian dari Mekah masuk Ramadannya, kemudian sampai di Mekah dia berlebaran lebih awal, sehingga Ramadan puasanya cuma 28 hari.
Nah, ini yang mau dihindari, tidak boleh lagi terjadi seperti ini menurut konferensi ini, menurut konferensi internasional ini. Nah, jadi menurut prediksi saya, ke depan penanggalan bulan Qamariyah ini akan satu sebagaimana bulan Masehi, tetapi butuh waktu untuk umat Islam untuk move on semuanya, tetapi yang paling penting untuk disatukan, saya apresiasi kepada Pak Menteri Agama, kebetulan dosen saya. Tapi saya apresiasi bukan karena beliau dosen saya. Mulai beliau jadi Menteri Agama, beliau sudah menempatkan ahli astronomi di setiap titik pengamatan hilal yang sebelumnya belum ada, sehingga pengamatan hilal akan menjadi lebih akurat. Tadi Bang Firdaus bilang dari berapa 20 tahun ya 20 tahun. tidak pernah melihat hilal. Itu persoalannya apa? Mengapa kok di Mekah bisa atau Arab Saudi bisa melihat? Saya kalau kami belajar Bang masih dalam mata kuliah ilmu alamiah dasar, karena tidak ada mata kuliah ilmu falak, kita di Usuluddin. Kalau di sana disebutkan dalam 30 tahun ada 11 bulan yang hitungannya masuk 30 hari. Tetapi Arab Saudi cenderung lebih tinggi daripada itu. Lebih dari 19 kali dalam 30 tahun ini. Kenapa? Karena di Arab Saudi itu ada objek-objek benda langit yang cenderung akan terlihat seperti bulan, seperti hilal. Apa bendanya itu? Venus. Nah, sering di Arab Saudi kadang-kadang pemerintah Arab Saudi mengoreksi, ternyata hilal kita masuk Ramadan kemarin itu bukan hilal sebenarnya, tetapi ya karena itu kesalahan total menyeluruh, ya lanjut saja, nggak apa-apa. Nah, jadi kejadian-kejadian seperti itu akan menjadi faktor-faktor yang menjadikan tidak akuratnya pengamatan hilal. Apalagi di Indonesia sebetulnya terlihat atau tidak terlihatnya hilal ini paling tidak itu dua faktor yang paling menentukan. Pertama, sudut elongasi. Tadi disebutkan oleh Pak Kabid, kalau Pak Kabid, kalau Kabid bilang Bapak, Bang ya. Tapi kalau sebut nama Abang. Jadi sudut elongasi itu yang kalau di Mabim bisa terlihat itu minimalnya adalah 6 derajat, 4 menit. 6,4 saja dibilang biasanya. 6,4. Nah, untuk ketinggian hilal itu 3 derajat. Sebenarnya untuk Aceh itu sudah 3 derajat dalam hisab untuk tahun ini Lebaran tahun ini. Tetapi sudut elongasinya di bawah itu 4,1. Masih 4,1, sehingga mustahil terlihat. Saya sebelumnya membaca ada namanya Dan John Limit, lebih tinggi daripada itu 7 derajat. Menurut Dan John, tokoh astronomi, benda langit yang bulan apabila jarak elongasinya, sudut elongasinya, jaraknya dengan matahari itu kurang dari 7 derajat, itu cenderung tidak akan bisa terlihat. Kenapa? Karena silau. Seperti kita melihat benda dalam di depan kita ada lampu yang sangat terang, lalu kita ambil lidi, kita taruh begini, itu lidinya tidak kelihatan. Nah, faktor kesilauan seperti ini yang membuat hilal itu tidak pernah terlihat. Itu satu yang pertama. Yang kedua yang paling menentukan itu adalah faksi iluminasi. Faksi iluminasi itu adalah bagian bulan yang terlihat memantulkan sinar matahari, cahaya matahari. Nah, karena matahari pas di depan, bulan juga pas di sana, maka yang terlihat itu hanya piringan paling bawah tipis sekali. Sangat tipis sekali. Sehingga itu cenderung tidak terlihat. Nah, termasuk salah satu gangguannya kalau di Indonesia adalah karena kita negara maritim, yang paling tinggi mengaburkan penglihatan hilal itu adalah faktor uap air laut. Nah, uap air itu begini. Kalau tengah hari kita lihat matahari, nggak sanggup mata kita. Tapi kenapa kok ketika sunset, tenggelam sore hari, bisa kita lihat, bisa kita tentang, nggak apa-apa. Apakah matahari itu diturunkan Allah? Enggak.
uapnya tetap segitu juga, ketajaman cahaya tetap segitu juga, tetapi yang membuatnya turun adalah uap air. Kalau di sana kita dibatasi oleh uap air yang sangat banyak, uap air yang sangat banyak. Seperti kita kalau membuka panci menanak air minum misalnya, ketika kita angkat kan uapnya keluar banyak. Nah, ketika ada lampu di sana, itu akan terlihat lebih kesilauannya jauh menurun di sana. Nah, kira-kira seperti itu yang terjadi. Oleh karena itu, saya memang berpendapat bahwa melihat atau meruqyat hilal di Indonesia banyak sekali gangguan, jauh lebih banyak daripada di Arab Saudi. Kenapa? Karena Arab Saudi itu kalau mau melihat hilal tidak perlu ke pantai. Kenapa? Karena dia padang pasir di sana relatif datar di sana padang pasirnya. Kalau kita kan tidak berbukit-bukit. Oke. Kalau seperti kita lihat ke timur misalnya mau melihat sunrise, ya ini di depan kita di timur kita ini bukit-bukit. Oke. Nah, baik, ini menarik perbincangan kita pada dialog kali ini. Namun kita harus jeda dulu terlebih dahulu, tetap di Dialog Detak Sumbar. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan kita dalam program Dialog Detak Sumbar, masih membahas tema tentang penetapan 1 Syawal Idul Fitri 1447 Hijriah. Apakah Lebaran akan berbeda? Saya ke Pak Yosef kembali. Kalau tadi Buya Firdaus mengatakan kalau Muhammadiyah kan sudah memastikan hari Kamis itu tidak ada lagi. Itu adalah akhir dari Ramadan. Ya kan? Tidak ada lagi tarawih, tidak ada lagi wirid. Sementara pemerintah harus menggelar sidang isbat pada hari Kamis tersebut. Nah, biasanya kan sidang isbat ini kan digelar, hasilnya disampaikan ba'da maghrib. Ya kan? Ya. Itu kan nanti akan menimbulkan keraguan. Itu tarawih Jawa itu tidak lagi gitu kan. Nah, bagaimana mensiasatinya itu? Ya. Biasanya kalau hasil sidang pemantauan di semua titik itu kita legalkan melalui putusan pengadilan agama, kemudian dikirim ke panitia sidang isbat. Jadi itu akan jeda waktunya, salat isya kan jam 19.30 ya. Iya. 30. Berarti masih ada jeda waktu untuk menentukan setengah jam. Berarti kalau keputusannya ditetapkan 1 Syawal pada hari Sabtu 21, maka jamaah masyarakat kita masih bisa melaksanakan salat tarawih. Ya, kalau diputuskan hari Jumat tanggal 20, berarti puasa 29 hari, berarti sama dengan teman-teman kita di Muhammadiyah, berarti malam itu malam takbir, besoknya 1 Syawal. Jadi masih ada jeda waktu lah untuk masyarakat menunggu putusan dari sidang isbat. Jika di waktu itu cuaca diliputi ketidakbaikan atau mendung atau gelap lah bagaimana kan, itu apakah lebih memilih untuk menggenapkan 30 atau memakai metode yang lain? Biasanya kita istiqmal, mensempurnakan bulan itu menjadi 30, besoknya 1 Syawal. Luar biasa nih. Nah, tadi Bang Is mengatakan terkait perbedaan ini, terkadang kita harus mengevaluasi atau mengkaji ulang terhadap metode-metode yang kita gunakan supaya nanti kita bisa bersama-sama. Bahkan tadi disebutkan kalau Bu Yafir tadi mengatakan kalau Kamis itu hilal sudah terlihat meskipun 2 derajat. Kalau Pak Yosef mengatakan kalau kesepakatan itu kan di atas 3 derajat. Tadi Bang Is juga mengatakan ada juga yang pakai metode 7 derajat gitu kan. Itu sudut elongasi. Ya, sudut elongasi. Nah, kenapa kita tidak mencoba menyatukan agar terjadi kesamaan? Apakah itu tidak mungkin atau mungkin saja Bu Yafir? Jadi kita butuh bersabar. Sabar ini adalah berjuang sungguh-sungguh. Di atas kesungguhan itu pertolongan Allah datang. Tapi kalau kita dalam tanda petik melempem, bagaimana jadinya? Itu tidak sabar, pemalas namanya. Jadi dengan misalnya saya memposisikan diri saya orang bersabar, saya tetap aktif ru'yatul hilal. Kan kader Muhammadiyah. Bahkan kalau kan sudah tetap. Kalau Ustadz Firdaus belum lihat
teropong itu belum sah menurut kami. Jadi ya Ustadz Fir wajib melihat teropong dulu. Jadi begini, kita harus mengkompromikan, mensyukuri peradaban yang sudah ada. Misalnya dialog saya dengan Naksabandi bertahun-tahun, dan beberapa tahun pula saya antarkan kalender Muhammadiyah di Pasar Baru itu, Jalan Keunan. Enak dialog dengan Buya itu, Buya Safri namanya, tapi ya karena dia sudah meninggal ya terputus juga lah. Artinya sedikit saya paham, kita sangat menghormati dan dia juga sangat mengapresiasi. Jadi tidak ada satu kalimat pun menyalahkan. Ini kan indah dia. Lalu terhadap pemerintah itu kalau dilihat super hati-hati, karena dengan banyak paham demikian. Nanti kalau misalnya orang mengatakan pemerintah ada kecenderungan pada salah satunya, itu ya boleh-boleh saja. Sebab ada satu dua kemana condong itu kan bisa saja alami dan bisa kondisi seperti itu. Tapi yang sifatnya memihak, kita jauhkan diri dari itu. Nah, jadi pemerintah sudah ada acuannya sedemikian rupa, karena melihat hilal itu bahagian dari sunnah. Bahkan kalau dari Nahdlatul Ulama masuk namanya ta'abudi. Ya taatlah sepenuh hati, karena Nabi pernah lihat juga, kalau dah ikut lihat sunnah belum terpenuhi. Lalu titik bedanya dengan Muhammadiyah, titik samanya sama-sama taat, tapi tidak masuk kepada level ta'abudi, tapi ta'akuli, analisa akal pikiran. Oh, dalam hitungan dia sudah ada, sudah yakin, dilihat hitungan dari ITB, dari BMKG, dari Nahdlatul Ulama, dari Kementerian Agama, oh ternyata sudah, berarti hitungannya sudah jelas, di bawah atau di atas ufuk, sebelum fajar atau bagaimana itu sudah ada. Oh, kalau titik temunya sudah ada dalam hitungan, maka ini diamalkan namanya ta'akuli. Tidak masuk level ta'abudi, kan sama-sama taat juga itu. Jadi ini harus kita kompromikan. Kemudian dalam makna melihat ru'yah, saya menumpang kepada bahasa dari Profesor Amir Sarifuddin. Alhamdulillah saya dapat, dia menjadi pembimbing disertasi. Disertasi saya ini judulnya agak hangat lah itu. Penetapan awal bulan Qamariyah menurut ormas dan pemerintah. Itu judulnya dulu, karena semangat gitu ya. Karena orang tua, lalu dia sederhanakan, dia baca itu, padahal 300 halaman lebih. Dia baca, akhirnya apa kata? Disederhanakan judulnya, penetapan tanggal Hijriyah, awal bulan Qamariyah menurut Al-Quran dan Sunnah. Oh iyalah, senanglah pokoknya. Lalu dia mengatakan, melihat hilal itu, ru'yah itu maknanya dua secara garis besar. Ru'yah dengan ilmu pengetahuan, dengan perhitungan, namanya ru'yatul ilmi. Ru'yah benar-benar dilihat dengan mata, observasi langsung, itu namanya ru'yatul aini, dengan mata indera. Luar biasa, berarti tidak ada yang salah. Yang penting dasarnya ada, sama-sama ayat, sama-sama hadis, sama-sama dalam kemasan ilmu. Saya ingin juga sampaikan dalam forum ini, orang kan mengatakan Muhammadiyah ahli hisab, seakan-akan NU tidak. Padahal pakar ahli hisab dari jumlah kader-kader praktisinya ternyata di Nahdlatul Ulama lebih banyak. Jangan dikira Nahdlatul Ulama tidak ahli hisab, sangat ahli hisab. Hanya saja Profesor Brinto Mas Jamaluddin ya. Ya. Itu. Jadi ini kita pahami banyak sisi ini, nanti kita lihat titik temunya di mana. Kalau sekarang sudah lahir kalender Hijriah Global Tunggal, ternyata dari sekian pertemuan itu dari 2016, bahkan itu sejak tahun 1978 juga di Turki juga itu. Lalu Muhammadiyah sampailah puncaknya 2025 kemarin meluncurkan kalender Hijriah Global Tunggal. Berarti sudah ada media, tinggal lagi memupu, diolah nanti titik lemahnya di mana, lalu disempurnakan. Pak Yosef, kalau pemerintah tentu memutuskan itu berdasarkan sudut pandang tersendirinya,
tadi Buya Firdaus mengatakan boleh saja cenderung kepada salah satu, gitu kan? Itu boleh-boleh saja. Selama ini pemerintah apakah cenderung kepada Nahdlatul Ulama atau tergantung Menteri Agamanya? Kalau Menteri Agamanya orang Muhammadiyah berarti ikut Muhammadiyah, gitu. Tidak juga. Tadi Ustaz Firdaus sudah menyampaikan juga bahwa Kementerian Agama selaku fasilitator dari berbagai ormas yang ada di negara kita ini sangat hati-hati, sangat hati-hati. Apalagi Pak Ade tadi sudah mengatakan, ya Pak Menteri kita sudah menempatkan di semua titik itu ada ahli astronomi, dan kita memang dianjurkan untuk bekerja sama dengan BMKG yang memang ahli astronomi. Jadi sangat hati-hati. Kecenderungan ke salah satu pihak itu saya rasa mungkin pandangan dari masyarakat aja, tetapi dari Kementerian Agama saya rasa tidak. Selalu mengakomodir, dan di sidang isbat itu juga hadir semua ormas yang ada, semua praktisi, dan sangat hati-hati. Malah tahun kemarin ya hampir terlambat kan? Oh iya. Nah, terlambat karena sangat hati-hatinya, karena ini ditunggu oleh masyarakat kita. Dan juga disampaikan Ustadz Firdaus bahwa kita walaupun sudah sekian lama mengikuti Ru'yatul Hilal, bahwa hilal ini tidak pernah terlihat, tetapi ini bahagian dari sunnah kata beliau yang kita tetap melaksanakannya. Paling tidak apa yang kita lakukan ini tentu sangat ditunggu oleh masyarakat kita. Oke, selain dari Indonesia, adakah negara yang juga mengalami perbedaan penetapan baik 1 Ramadan ataupun 1 Syawal ini, Pak Esa? Ya, kalau anggota Mabin tentu sama, ya, karena dasar penetapannya sama. Mungkin di negara lain juga ada berbeda, ya, yang mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz Firdaus tadi. Oke. Bang Is, mungkinkah nanti, kalau salah tahun kemarin sama Idul Fitrinya? Sama, ya kan? Ya, ada sama. Ya. Ya. Kenapa kita tidak mencoba untuk mencari sebuah metode agar kita sama semuanya seperti itu? Atau ada kita terhalang sesuatu yang membuat kita berbeda? Jangankan Indonesia sama, menyamakan dunia saja sudah dicoba, sudah dilaksanakan orang. Yang saya bilang tadi, konferensi internasional di Istanbul, Turki tahun 2016, dan sudah ada produknya untuk menyatukan semuanya, yaitu KHGT. KHGT, sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa KHGT bukan produk Muhammadiyah ya Bang Firdaus. Bukan produk, tapi itu produk konferensi internasional. Nah, ketika dunia sudah bergerak untuk menyatukan tanggal, nah seharusnya Indonesia menyatukan Indonesia itu menjadi hal yang jauh lebih mudah daripada itu, jauh lebih mudah lagi daripada itu sebetulnya. Dan menurut saya, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama sebenarnya sudah pasti bisa memastikan bahwa Idul Fitri besok tanggal 21. Nah, kurang apalagi apa yang disampaikan oleh Profesor Thomas Jamaluddin dari BRIN, ya, Profesor BRIN, peneliti BRIN, antariksawan BRIN gitu, sudah menjelaskan itu. Nah, sebenarnya sudah 3 derajat, tetapi tetap tidak bisa terlihat karena sudut elongasinya terlalu kecil, terlalu dekat ke matahari, itu bahasa kitanya. Terlalu dekat ke matahari posisi bulan itu, sehingga silau, nggak akan pernah bisa dilihat. Nah, pertanyaannya, itu kan bukan awan yang menyelimuti, yang menutupi. Nah, kalau bukan awan, ikut istiqmah, tetap istiqmah atau enggak? Ini penafsiran kan harus ditafsirkan kembali. Nah, jadi menurut saya, pada waktunya nanti seluruh dunia KHGT ini akan sukses menyatukan tanggal dunia seperti suksesnya menyatukan tanggal Masehi dengan IDL tadi tahun 1884. Cuma butuh waktu untuk move on. Muhammadiyah saja butuh waktu 9 tahun. Muhammadiyah butuh waktu 9 tahun, dan teman-teman kita butuh waktu lebih besar lagi. Saya kasih gambaran kenapa lebih besar teman kita ini butuh waktunya. Saya pernah berdiskusi dengan teman, salah satu teman dari yang empat versi tadi. Salah satu dari 4 versi, saya nggak mau sebut versi yang mana. Saya bilang, kenapa Anda sebetulnya meru'yat kapan? Dia bilang meru'yat itu 1 hari setelah hitungan kita konjungsi. Nah, itu kan setelah konjungsi. Ngapain lah kok meru'yat itu di hari konjungsi dong? Itu kan
Pak Adik bilang itu hari konjungsi itu kan ilmu astronomi. Kami nggak pakai ilmu astronomi, itu ilmu kafir katanya. Nah, saya bilang, lah teman, kegiatan meruqyat itu adalah kegiatan astronomis. Anda menolak ilmu astronomi itu sama saja dengan menolak ilmu musik tetapi Anda bernyanyi. Maka hasilnya compreng bunyi suaranya. Fales begitu. Bikin gaduh aja, nggak kelukaruan di kuping. Nah, ini persoalannya di sini, dan seharusnya yang pemerintah yang jelas-jelas sudah pasti terlalu ekstrim seperti ini, sebetulnya seharusnya sudah bisa dikoreksi. Seharusnya sudah bisa dikoreksi. Kan pemerintah punya hak paksa. Punya hak paksa pemerintah. Menurut saya itu sudah harus, termasuk yang lebih duluan, yang berlebaran sebelum konjungsi ini tidak benar. Seharusnya sudah bisa dikoreksi dengan kekuasaan pemerintah. Nah, persoalannya kalau antara hisab dengan ruqyat seharusnya hanya ada 2 tanggal. Nah, itu sudah bagian dari menyatukan. Nah, persoalannya sekarang ini pemerintah mau nggak melaksanakan itu. Nah, menurut saya makin lama masyarakat akan semakin maju, akan semakin cerdas, dan akan memilih satu tanggal. Satu tanggal ke depannya. Bu Yafir, pernah nggak metode yang dipakai yang digunakan Muhammadiyah ini juga dipakai oleh pemerintah menetapkan satu Ramadan Syawal? Kalau secara administrasi tentu tidak. Dalam kenyataan metode ada. Muhammadiyah hadir hanya untuk pembanding ya Bang ya. Jadi mungkin ya kita kan sangat berhati-hati dalam membaca sikap. Yang jelas medianya disediakan, media silaturahim. Undangannya lengkap. Hadir tidak hadir itu lain cerita. Ada kesempatan menyampaikan gagasan tentu lain soal karena waktu terbatas. Hanya mungkin menurut saya ke depan memang benar-benar dibuka forum dialog berdalam-dalam, itu akan bertemu nanti. Cuman kalau misalnya sidang isbat ini hanya digelar 1 hari jelang Ramadan, 1 hari jelang Syawal, waktu terbatas, sehingga hanya sedikit yang bisa bicara. Kalaupun bicara pun tidak lagi dengar pendapat karena sudah ada acuan apa yang hendak disampaikan. Tapi itu pun sudah kita syukuri. Oh, ternyata dari tahun ke tahun penyampaian begini, ada perkembang-perkembang, kita syukuri. Saya melihat dengan ada mensyukuri ini, ada silaturahim, pintu hati saling terbuka satu sama lain, maka dari sinilah dialog ini akan diminta. Misalnya di Sumatera Barat dulu acara Ruyatul Hilal sederhana sekali, sambutan apa-apa, lalu saya bisik waktu itu, bagaimana kalau kita bawa sound system sehingga bisa didengar. Oh ya Pak Pir, alhamdulillah sampai sekarang pakai sound system, apalagi di hotel. Kan sudah ada juga, walaupun itu kemajuannya belum signifikan, tapi sudah ada. Nanti akan berkembang, apalagi diberi kebebasan mahasiswa hadir segala macam. Satu saat nanti mahasiswa akan bertanya, tidak mungkin tidak diberi kesempatan. Bisa saja forumnya akan ditambah lagi. Jadi makanya tetap semangat terus. Saya melihat pemerintah dalam hal ini tidak ada memberi hukuman dalam tanda petik siapa yang berbeda. Tidak dibubarkan, kalau tidak ditembak orangnya kan. Titik kuatnya apa? Ilmu akan berkembang. Orang akan haus, mengapa kok belum juga disatukan? Tapi berbeda, maaf, misalnya di Arab Saudi sendiri, satu komando. Kalaupun ada pakar berbeda dari hasil putusan penguasa, tidak bisa bicara. Kalau bicara juga, nyawa tantangannya. Buruknya apa? Ilmu tidak cepat berkembang. Sisi baiknya apa? Tidak ada perbedaan. Jadi, bagaimana ini kita lihat semua potensi ini, kita ambil yang kuat-kuatnya, lalu titik-titik bedanya dimaklumi bagaimana titik beda ini makin lama makin berkurang. Sekarang dengan fasilitas sudah tinggi, sudah bisa dilihat dengan nyata, orang akan berkata, oh ternyata bisa disatukan. Kita sebenarnya kan sudah bersatu. 1 Muharram sama, 12 Rabiul Awal sama kan, 27 Rajab sama.
Jadi itu modal kita syukur itu. Bagaimana satu Ramadan hanya sekali dalam setahun, satu Syawal sekali dalam setahun, karena penetapan satu Ramadan satu Syawal sebenarnya tidak bergeser dengan situasi politikkah sedang perang atau hujan lebat atau cerah. Hanya saja soal tampak tidak tampak, kan disinilah persoalannya itu. Oke, nah kalau misalnya pemerintah menunggu hasil hilal, ya kan, sidang isbat itu berdasarkan hasil hilal pada hari itu juga, lalu terjadi perbedaan. Misalnya di Papua terlihat hilalnya, di Aceh tidak, ya kan? Di Sulawesi terlihat tapi belum memenuhi. Ya, kemungkinan terbalik. Aceh terlihat, Papua tidak. Itu. Lalu pemerintah memutuskannya seperti apa nih, Pak Yosef? Ya, dari semua titik itu biasanya asal ada saja satu orang yang melihat, Ya disumpah. ya sudah sah. Yang tahun kemarin bisa sama kan satu titik ya. Satu titik Ya, yang di di Aceh. ya. Semua titik tidak ada yang melihat kecuali Aceh. Maka ditetapkan satu Syawal, akhirnya kita bisa sama-sama Berlaku untuk wilayah Indonesia lainnya. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan. Namun sebelum kita tutup dialog kita, apakah besar kemungkinan berbeda Idul Fitri tahun sekarang atau sama, Pak Yosef? Kalau dari dari melihat kondisi hilal di tanggal 19 Maret, ya kemungkinan berbeda. Ya. Bang Is? Berbeda karena memang itu tadi faktornya itu adalah faktor alam, bukan faktor sebetulnya bukan faktor manusia, tapi manusia menganut kriteria yang mana. Ini yang membuat berbedanya. Kalau Muhammadiyah sebelum KHGT dengan wujudul hilal, sebetulnya Papua itu sudah wujud, sudah 0,9 derajat di atas ufuk. Nah, seluruh Indonesia itu sudah wujud. Nah, kalau dengan Ru'yatul Hilal seperti tadi, Aceh itu sudah 3 derajat. Okay. Sudah 3 derajat. Ya, Bu Yafir, Ya. berbeda atau nanti pemerintah ikut sama dengan harinya dengan Muhammadiyah nih? Saya menduga sama. Sama hari Jumat. Dulu atas nama pemerintah kan imkan ru'yahnya kan 2 derajat. Ya. Waktu itu perbedaan sedikit. Karena sudah dinaikkan jadi 3 sehingga hampir setiap tahun. Itu kan ada diskusi lah yang harus dibangun. Kenapa dinaikkan makin banyak perbedaan? Tentu ada ilmu di sana yang dikejar. Lalu hisab hakiki wujudul hilal sebenarnya sudah tidak diragukan lagi, sudah sama karena sudah di atas ufuk. Tambah pula dengan KHGT itu tentu lebih klop lagi. Jadi besok ini saya hanya bisa mengatakan karena semua ahli hisab dari Nahdlatul Ulama, dari Kementerian Agama, dari BMKG sudah menyatakan hilal itu sudah di atas ufuk, sudah tampak dalam perhitungan. Saya yakin kecenderungan itu tinggi. Boleh jadi waktu Ru'yatul Hilal, boleh jadi ya seperti tahun yang lalu, Aceh berhasil melihat hilal ya, kalau hari cerah, teleskopnya pas, dan uap misalnya tidak ada gangguan, sangat membantu, boleh jadi itu. Tapi tentu pastinya ya pemerintah tetap menunggu laporan dari siapa yang sudah melihat. Satu saja cukup. Itu sudah disumpah, sudah umurnya berapa, pekerjaan berapa, alamatnya di mana, kan dicatat tuh sebelumnya disumpah. Jadi benar-benar secara hukum sangat bisa dipertanggungjawab. Baik, terakhir sebagai closing statement sebelum kita tutup dari Bu Yafir terlebih dahulu terkait perbedaan kita ini. Nah, dalam perbedaan ini kita tetap semangat mencari titik temu. Kalau misalnya sudah bersama dari awal, tentu perjuangannya tidak seperti sekarang hangatnya. Saya kalau ada terjadi perbedaan secara intelektual, saya makin belajar. Tapi kalau ternyata sama, alhamdulillah bersyukur sehingga ketenangan lebih dirasakan. Tapi kalau berbeda, hendaklah generasi belajar sehingga nanti apa yang diinginkan terwujud. Lalu keyakinan ini saya bangun bahwa apabila sebenarnya pemerintah, seluruh umat Islam benar-benar ingin bersatu, saya yakin untuk kedepannya benar-benar bisa terwujud. Tapi ya bersungguh-sungguh, memang tidak mudah.
kita tempuh semua jalan menuju untuk bersama itu. Yakin sekali karena mataharinya satu, bulannya satu, dan di atas bumi yang satu. Oke, Bang Is. Kalau menurut saya mau tidak mau pada waktunya akan satu tanggal. Kenapa begitu? Karena masyarakat juga butuh kepastian tanggal. Termasuk itu tadi, ini besok mau lebaran apa enggak, ini mau motong daging sapi apa enggak ini. Nah, kemudian persoalannya menurut saya untuk menerima KHGT ini adalah persoalan move on-nya saja, karena ini sudah dunia internasional. Karena sudah dunia internasional yang memutuskan, menurut saya semua pada waktunya akan menerima. Walaupun sampai sekarang ini Arab Saudi sendiri sebetulnya belum menerima juga, tapi pada waktunya akan menerima. Kenapa begitu? Karena ini sudah menjadi kebutuhan global. Untuk itu menjadi kebutuhan global, maka persoalannya yang kita hadapi adalah persoalan teman-teman butuh waktu untuk move on, untuk mempertimbangkan lagi. Saya pikir itu, dan sebetulnya yang akan memutuskan itu tidak semua umat, hanya elitnya saja, elit dari kelompok A yang biasanya rukyat lokal, dari kelompok B yang hisab lokal untuk menuju ke hisab global tadi. Saya pikir terakhir, begitu, Pak Yosef. Ya, untuk 1 Syawal 1447 Hijriah tahun ini kita menunggu sidang isbat dari pemerintah yang insyaallah tanggal 19 Maret 2026, dan kalaupun 1 Syawal ada yang merayakan lebih dulu maupun yang kemudian, mari tetap kita jaga silaturahim, kita hargai perbedaan itu, dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa bersama-sama untuk merayakannya. Oke, terima kasih Pak Yosef, Bang Is, dan Buya Firdaus yang sudah hadir pada kesempatan kita ini kali ini di program Dialog Detak Sumbar. Sejatinya perbedaan itu tidaklah untuk kita perdebatkan, namun perbedaan itu akan menjadikan kita saling kuat menguatkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Yang terpenting di hari yang fitri nanti kita tetap bisa mempertahankan segala amal kebaikan yang telah kita perbuat selama Ramadan. Saya Din Hamdani mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.